Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Roidatul Baiti dengan NIM 2019 13 30 18. Mata kuliah Media Pembelajaran Inovatif Biografi, dosen pengampu Deni Puji Hartono, SPD, MPD. Prodi Pendidikan Geografi 3A, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan pangan, industri, dan energi. Apa sih itu pangan dan apa sih itu ketahanan pangan? Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan dan minuman. Ketahanan pangan adalah ukuran kelantingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidakstabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya. Komponen pangan. Komponen pangan ada 3. Yang pertama, ketersediaan pangan. Yang kedua, distribusi pangan. Yang ketiga, konsumsi pangan. Tantangannya. Yang pertama, lahan. Yang kedua, iklim dan cuaca. Yang ketiga, infrastruktur. Dan yang keempat, teknologi. Bagaimanakah kondisi ketahanan pangan di Indonesia? Kondisi ketahanan pangan di Indonesia masih belum stabil, bahkan cenderung menurun dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan ketersediaan pangan. Potensi pangan. Yang pertama, sumber bahan bakan nabati seperti jagung, padi, kedelai, dan kacang tanah. Yang kedua, sumber bahan pangan hewani, peternakan, dan perikanan. Yang kedua yang saya akan jelaskan tentang bahan industri. Apa sih itu bahan industri? Bahan industri adalah material yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi yang bernilai lebih tinggi. Apa sih itu perbedaan bahan mentah dan bahan baku? Bahan mentah adalah sebuah bahan dasar yang berasal dari berbagai tempat, yang bahan itu digunakan untuk diolah dengan proses tertentu ke dalam bentuk lain yang berbeda wujud dari bentuk aslinya. Contohnya, perak. Bahan baku adalah bahan mentah yang menjadi dasar pembuatan suatu produk yang bahan itu dalam melalui proses tertentu untuk dijadikan wujud yang lain. Contohnya, kompor. Beberapa contoh barang setengah jadi yaitu benang yang akan diolah menjadi kain dan kain yang akan diolah menjadi pakaian. Beberapa contoh bahan jadi yaitu kendaraan seperti motor mobil, makanan kemasan, pakaian seperti baju celana. Yang ketiga yang saya akan jelaskan yaitu tentang energi baru dan terbarukan. Apa sih itu energi dan apa sih itu energi baru dan terbarukan? Energi adalah sumber energi baru yang dijadikan sebagai alternatif energi utama dengan fungsi yang sama. Dan energi baru dan terbarukan adalah energi yang pada umumnya sebagai sumber daya non-fosil yang dapat diperbaharui atau bisa dikelola dengan baik, maka sumber dayanya tidak akan habis.
peran energi baru dan terbarukan. Yang pertama, meningkatkan ketahanan energi. Yang kedua, meningkatkan akses terhadap energi bersih, termasuk akses terhadap listrik. Dan yang ketiga, memberikan kontribusi terhadap lingkungan. Tantangannya, yang pertama, biaya produksi energi terbarukan relatif lebih tinggi dibandingkan energi konvensional. Yang kedua, investasi hulu dan hilir untuk teknologi energi baru terbarukan masih belum banyak dilakukan. Dan yang ketiga, sebagian teknologi energi baru terbarukan masih impor. Hambatannya, yang pertama, peraturan dan perundangan yang berkaitan belum sinkron. Yang kedua, kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia dibandingkan energi baru dan terbarukan masih terbatas. Yang ketiga, penerimaan sebagian besar masyarakat akan energi baru terbarukan masih relatif rendah. Terima kasih.